itu yang nantinya di postingnya juga selang-seling gitu, sesuatu yang teman-teman bisa jadikan ciri khas. Nah, misalnya yang ibu rumah tangga tadi yang hobinya tanaman, mungkin bisa memberikan tips-tips di postingannya tentang bagaimana merawat tanaman, bagaimana merawat si daun-daun yang mahal-mahal itu ya, tanaman yang daun-daun yang lucu-lucu itu supaya kinclong. Kan ada kan daun-daun yang dielap tuh nggak tahu pakai apa, saya kurang ngerti. Nah, supaya kinclong, nanti bisa tuh disambung-sambungin gitu. Masa tanamannya aja kinclong, tapi yang punyanya nggak digosok-gosok, nggak kinclong juga, ya kita pinter-pinternya menggali gitu. Tapi ya itu tadi, yang udah, "Oh iya saya hobinya tanaman," ya udah konsisten di situ, sharing tentang tanaman ini, "Oh ada tanaman baru apa?" Sharing, bisa jadi pengetahuan juga buat yang lain yang misalnya nggak tahu tentang jenis tanaman, tentang cara pemeliharaannya itu tadi gitu, harga-harganya atau tempat belinya di mana, tempat cari hunting-nya di mana, misalnya seperti itu. Ada ibu rumah tangga yang hobinya masak gitu. Nah, bisa sharing misalnya tips-tips membuat bukan daun aja yang bisa glowing, nastar juga bisa glowing gitu kan. Nah, bagaimana membuat nastar yang eee, atasnya itu tuh kuning keemasan dan glowing misalnya, ya. Terus misalnya ada yang hobinya kuliner atau traveling, jalan-jalan kemana bisa sharing tips-tips, misalnya traveling yang mungkin hemat budget atau hotel-hotel yang recommended gitu, yang ramah anak, ramah family, misalnya seperti itu. Atau teman-teman sekarang ada yang masih memiliki profesi. Nah, memiliki profesi ini teman-teman juga bisa menjadikan itu sebagai nilai tambah. Mbak Desi suka sharing tipe pumping ASI. Nah, itu bisa ya, kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak hal yang bisa kita gali ya. Walaupun sama-sama ibu rumah tangga, tapi pasti tiap orang punya punya sesuatu yang mungkin orang lain tuh nggak gitu seneng untuk ngulik, tapi dia seneng. Nah, seperti itu. Saya juga dulunya seperti itu gitu. Saya senang tentang dunia kesehatan mental gitu, tentang psikologi seseorang. Tentang apa sih background, apa sih motivasi yang membuat orang lain menjadi seperti ini, membuat orang jadi depresi gitu. Terutama yang kaitannya dengan perempuan dan anak, itu saya seneng gitu. Jadi ya saya mulai dengan sharing-sharing hal seperti itu, bahas-bahas seperti itu. Terus, alhamdulillah saya juga kan memang certified gitu ya di hipnoterapi, di grafologi, ada hypnoparenting, ada hypnoslimming, hypnobeauty. Nah, ya bisa dari hal-hal seperti itu. Walaupun mungkin orang lain mungkin awal-awal itu nggak langsung mengerti apa yang kita sharing-kan, mungkin bisa jadi gitu ya. Kalau sharing-nya yang ringan-ringan mungkin lebih mudah gitu. Tapi kayak saya dulu misalnya itu bukan hal yang familiar gitu. Jadi banyak orang yang nggak ngerti. Grafologi misalnya, banyak orang yang nggak ngerti. Dikira adalah analisa ini palmistry ya, ramal garis tangan gitu, padahal kan bukan gitu. Nah, tapi lama-lama kita edifikasi, kita edukasi, dimulai dari situ. Kita edukasi, iya hypnos living. Kita edukasi mereka, kita edifikasi diri kita sendiri seperti apa, akhirnya dari edifikasi yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, kita akan menemukan citra diri kita. Ya, dan itu memang harus konsisten dan nggak bisa langsung simsalabim hari ini teman-teman lakukan terus nanti besok hari Sabtu udah keluar hasilnya, enggak ya, memerlukan waktu, mungkin beberapa minggu atau bulan gitu, tapi tidak apa-apa kalau teman-teman benar-benar menyukai itu akan jadi sesuatu yang tidak memberatkan, yang fun, gitu. Bisa lanjut Mbak Fem. Nah, lalu kemudian manfaat dari personal branding yang kedua adalah kita membangun kepercayaan, trust. Nah, jadi kita ingin membangun kepercayaan customer dan calon customer. Ya, pasti dong gitu. Seseorang yang ingin membelanjakan uangnya, apalagi yang kita tahu produk Nuskin, alat-alat Nuskin itu mungkin masih banyak
yang menganggap, oh itu produknya mahal gitu ya. Mungkin harganya untuk awal banyak yang merasa agak tinggi gitu. Nah, ketika ada seseorang yang ingin membeli sebuah produk yang ingin mengalokasikan uangnya, menginvestasikan uangnya dalam jumlah 4.850.000, 8.500.000 gitu. Tentunya seseorang ini butuh membeli ke seseorang seller yang terpercaya, yang dia yakini bahwa oh ini seller ini nih jujur misalnya. Oh seller ini nih orang yang real, bukan tipu-tipu gitu ya. Orang yang terlihat kehidupannya di postingannya, di sosmednya bisa dilihat jelas siapa dia, bagaimana kehidupannya, bagaimana keluarganya, bagaimana cara dia berinteraksi, bagaimana cara dia berkomunikasi gitu. Sehingga si customer ini akan mempercayakan untuk membelikan, menginvestasikan gitu ya sesuatu itu dengan kepercayaan penuh, dengan tanpa ragu, dan dia juga akan lebih mudah untuk mempercayai apa yang kita sharingkan gitu. Ketika seseorang itu sudah memiliki kepercayaan kepada kita, akan lebih mudah kita untuk men-sharingkan sesuatu, untuk memberikan informasi kepada dia, untuk mengajak dia gitu ya. Nah, di sini kan memang butuh kepercayaan. Nah, di sini adalah tugas kita untuk membuat diri kita menjadi orang yang bisa dipercaya gitu. Tentunya untuk bisa jadi orang yang dipercaya ya teman-teman harus menampilkan diri teman-teman yang bisa dipercaya kan. Teman-teman orang yang jujur, yang apa adanya, yang bisa melayani customer dengan baik, bisa menjawab pertanyaannya dengan sopan, dengan baik, terlihat seseorang yang bertanggung jawab gitu, bukan orang yang akan hit and run gitu ya. Maksudnya ketika teman-teman mendapatkan uang terus teman-teman membawa kabur atau tidak memberikan servis yang baik gitu. Jadilah orang yang bisa dipercaya oleh customer maupun calon customer. Dan karena banyak juga orang di luar sana yang mengetahui bahwa Nuskin tuh bagus, Nuskin produknya bagus gitu ya, kualitasnya bagus gitu. Nah, orang-orang yang sudah teredukasi dengan baik tentang Nuskin, mereka ketika ingin membeli Nuskin gitu, kan Nuskin ini produk-produknya kan direct selling gitu ya. Nah, sebenarnya mereka punya opsi nih untuk membeli ke marketplace atau ke orang lain, ke seller lain. Nah, buatlah diri teman-teman ini sebagai orang yang bisa dipercaya sehingga customer dan calon customer itu akan setia membeli kepada teman-teman gitu. Akan setia membelinya kepada kita. Bukan hanya setia pada Nuskinnya saja, bukan belief dan trust kepada Nuskinnya aja, tapi kepada kita juga gitu. Supaya mereka belinya terus ke kita. Jangan sampai teman-teman sekarang sudah menjadi member, akhirnya teman-teman ikut menjualkan. Terus teman-teman sudah memiliki pelanggan, tapi karena teman-teman mungkin menjawabnya jutek atau ketika dicari responnya lama gitu ya. Nah, jangan sampai orang-orang yang sudah membeli ke teman-teman terus karena tidak puas pada pelayanan teman-teman misalnya, terus mereka membeli sama orang lain atau di marketplace misalnya. Padahal nggak boleh gitu ya, beli di marketplace kan sebenarnya nggak boleh. Nah, cuman jangan sampai mereka seperti itu. Jadi kita juga harus membuat orang lain tuh nyaman sama kita, setia pada kita, senang kerjasama dengan kita. Ya kan kita harus ada take and give-nya ya. Mereka menginvestasikan, mereka menitipkan uangnya pada kita. Nah, kita juga harus melayani mereka dengan baik gitu. Kita memberikan servis yang baik. Nah, lalu kita di sini juga harus menampilkan diri kita menjadi seseorang yang profesional. Bagi teman-teman yang menjalankan bisnis home spa juga jadilah terapis yang profesional, yang cakap, yang menguasai produk, menguasai teknik-teknik gitu. Dan ketika kita menjadi pebisnis Nuskin, menjadi reseller Nuskin, menjalankan bisnis Nuskin, ya jadilah seseorang yang profesional. Karena sebenarnya kita sama
sama aja dengan profesi yang lainnya. Nah, ketika kita misalnya kerja sebagai karyawan, kan kita juga dituntut untuk profesional kan? Ya kan? Untuk tepat waktu, fast respon, untuk sopan, untuk melayani dengan baik, gitu. Untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada customer gitu. Nah, di sini juga sama. Ya, nanti saya baca ya Mbak ya. Nah, ini kita jadi menjadikan diri kita profesional. Karena begini, banyak yang beranggapan bahwa, oh, saya mau bisnis karena saya ibu rumah tangga, saya nyambi bisnis, tapi juga melakukannya dengan nyambi. Dalam artian itu sekenanya gitu. Sebenarnya kalau teman-teman ingin serius dan ingin mendapatkan hasil yang baik, ya teman-teman juga harus memperlakukan diri teman-teman sendiri dan juga customer teman-teman itu dengan profesional, supaya hasilnya juga profesional. Supaya hasilnya juga kalau kita melakukan sesuatu dengan ya udahlah sekenanya, seadanya gitu ya. Nanti hasilnya juga sekenanya, seadanya gitu. Ya, kayak misalnya kita belajar seperti ini, ya ketika teman-teman ingin belajar, baik itu berbayar atau tidak berbayar, ya teman-teman belajarlah dengan baik gitu. Ambil ilmunya, ambil insight-nya, karena saya yakin setiap batch itu juga pasti ada tambahan-tambahan ilmu dan pembicaranya juga bisa di-rolling gitu ya. Nah, sebagai peserta, bagaimana peserta yang profesional ya dengan mencatat misalnya seperti itu. Dan misalnya saya juga di sini berbicara di sini, sharing di sini juga kan ini saya berikan secara free gitu. Tapi bukan berarti juga saya melakukannya juga udah asal-asalan deh saya pakai daster aja udah gitu atau nggak usah pakai jilbab di gitu-gituin aja gitu kan. Tapi saya juga tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu, men-sharing-kan sesuatu yang baik karena berbayar atau tidak gitu. Yang profesional yang menentukan keprofesionalan saya adalah saya sendiri gitu. Dan nantinya hasil akan mengikuti proses kita gitu. Apa yang kita berikan itu bukan ke orang lain aja, tapi kita kasih ke atas juga, ke Allah gitu. Nanti hasilnya juga akan datang ke kita dengan cara-cara yang eee, besarnya profesional juga, saya seperti itu. Hasilnya juga bagus juga, gitu. Heeh, iya Mbak Fem. Iya, boleh di next Mbak Fem. Nah, lalu manfaat personal branding yang ketiga adalah first impression. Jadi 5 detik pertama itu begitu menggoda gitu ya. Teman-teman harus mengambil waktu-waktu kritis di mana waktu-waktu awal first impression ya kalau misalnya orang bilang don't judge a book by its cover tapi kenyataannya di luaran sana orang ngejudge duluan dari luar gitu. Nah, di sini maksud saya adalah bahwa eh, kita ini di sini bukannya mau membohongi atau kita sok-sok gimana menampilkan yang luar biasa sehingga orang impress dan terwow-wow sehingga percaya sama kita, bukan begitu juga gitu. Tapi kita menampilkan diri kita sehingga orang lain tuh mudah mengingat kita. Dan itu ditentukan di 5 detik pertama. Ya. Walaupun itu online misalnya ya, di sosmed misalnya, tapi ketika orang baru saja misalnya kita nih ya, kita menginvite orang lain, kita meminta pertemanan kepada orang lain, otomatis orang itu akan cari tahu dulu dong, ini siapa sih yang invite saya, gitu kan. Nah, orang itu akan melihat profil kita, mungkin ngelihatnya cuma 5 detik gitu, tapi itu akan menentukan orang itu akan meng-approve atau mau nyuekin kita. Kita pun juga gitu kan, ya. Misalnya nih teman-teman apalagi yang udah jumlah pertemanannya sudah banyak gitu. Saya jumlah pertemanannya belum nyampe 5.000 sih, baru 4.500 kayak 4.500 sekian. Tapi kan saya juga eman-eman dong, nggak semua orang yang invite akan saya approve gitu kan. Kadang-kadang juga lupa juga sih ngecek-ngecek yang invite gitu. Cuman misalnya gini, karena Facebook itu ada batas pertemanannya,
Jadi ketika ada orang mau nginvite, otomatis kan kita ngecek dulu ini siapa gitu. Nah, di sini teman-teman harus memberikan kesan yang baik. Satu, misalnya teman-teman menampilkan diri teman-teman tuh nggak alay. Sebagai pebisnis Nuskin, otomatis harus profesional, terlihat gitu. Walaupun nggak terpampang langsung di depan itu pebisnis Nuskin nggak masalah gitu. Tapi at least di sini yang ingin teman-teman tampilkan adalah bahwa teman-teman ini adalah seseorang yang terbuka, seseorang yang mau berteman, seseorang yang mudah untuk didekati, seseorang yang membuka pertemanan kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan gitu ya. Jadi kita atur supaya orang lain itu ketika melihat kita gitu, baik kita meng-approve atau dia hanya melihat di suggest friend gitu, tapi dia tertarik untuk berteman dengan kita. Nah, itu ditentukan dari 5 detik aja. Jadi nanti kita lihat ya bagaimana caranya mengatur profil dari kita sampelnya di sini Facebook dulu ya. Karena support system kita kan banyaknya di Facebook ya. Jadi kita di sini nanti contohnya Facebook dulu. Oke, bisa next Mbak Fem. Nah, lalu manfaat personal branding yang keempat adalah kita menjadi top of mind. Top of mind ini adalah kita menjadi orang yang pertama yang diingat ketika ada yang butuh. Ya, karena banyak nih orang yang sudah teredukasi bahwa Nuskin ini produknya bagus, setrika wajah, setrika badan, terus ageLOC Boost gitu ya. Terus mungkin di friend list-nya mereka atau di kehidupan nyata mereka ada orang-orang yang sudah jualan Nuskin gitu. Tapi bagaimana caranya ketika mereka ingin membeli, yang mereka hubungi adalah kita gitu. Jadi mereka harus mengingat kita. Nah, gimana tuh caranya tuh? Ya, jadi teman-teman itu dia harus menjadi seseorang yang mudah diingat, harus punya ciri khas gitu. Karena banyak banget penjual, banyak sekali orang yang menjual skincare, kosmetik ataupun Nuskin gitu di luaran sana, tapi kita membuat diri kita ini mudah diingat sama dia, pembeda. Kita harus punya sesuatu yang membuat dia percaya sekaligus sesuatu yang membuat dia tertarik gitu ya. Nah, dan waktu menanam ini belum tentu sama dengan waktu kita menuai. Ya, ketika kita mulai untuk menjalankan personal branding, posting-posting hal yang berkaitan dengan personal branding, personal life, lalu kita juga posting sesuatu yang berbau dengan bisnis kita gitu. Mungkin ada yang mau langsung closing saat itu juga, atau mungkin juga mereka melihat waktu dulu gitu. Mungkin butuh berkali-kali nih kita siram lah, misalnya kita nanam sesuatu bibit, nggak mungkin langsung tumbuh berbuah, berbunga, wangi gitu ya, tapi mungkin butuh waktu. Ada waktunya kita kasih pupuk, kita siram sekali, kita siram 2 kali. Nah, orang mulai melihat, mulai notice, ada pohon, pohon apa itu?" Gitu. "Wah, Mbak ini jualan, jualan apa itu?" Nah, kita ulangi lagi, repetisi lagi. Nah, sampai tiba-tiba, ketika tanpa kita sadari bisa jadi dia sudah menotis kita, sudah, ngikutin kita dan ujug-ujug mau beli, ujuk-ujuk closing. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi ya memang teman-teman juga harus sabar karena ada yang namanya rezeki ya, kita nggak tahu. Bisa jadi langsung jedek gitu ya, jebret gitu langsung. Ada juga yang memang butuh waktu dan butuh kesabaran gitu. Ya, boleh next Mbak Fem. Mbak Hema 1 tahun ditawarin baru mau. Bisa jadi. Nah, step-stepnya, bagaimana cara kita membuat personal branding, yang pertama adalah teman-teman tentukan dulu value. Ya, ini bisa teman-teman catat untuk nanti kemudian teman-teman gali ya. Apa ya value aku tuh apa ya? Apa sih yang menarik dari diri saya, dari um, pembawaan saya mungkin atau hobi saya gitu. Bisa next Mbak Fem? Nah, yang pertama temukan dulu value-nya teman-teman, temukan dulu kekuatan dirinya teman-teman, pahami kepribadian.
Ya, pahami dulu nih teman-teman passionnya di bidang apa gitu. Terus sukanya apa, suka ngebahas apa, suka cari tahu tentang apa, suka ngomongin apa gitu. Yang ini bisa jadi nggak langsung berkaitan lurus dengan bisnis kita, tapi bisa menunjang gitu. Jadi bisa jadi ciri khas yang membuat orang itu ngeh gitu. Ya, karena kalau kita jualan mulu orang kan bosen mungkin ya, bosen gitu. Nanti lama-lama di-skip gitu karena aduh ini kayak nggak punya kehidupan sih, nggak menarik jualan terus, bosen gitu. Ya kan kita ganti-ganti, ganti-ganti dengan value itu tadi. Nah, pintar-pintarnya teman-teman berkaca ya. Kalau mau konsultasi dengan saya boleh. Karena karakter orang, kepribadian seseorang itu, minat bakat itu bisa kelihatan dari tulisan tangannya. Sedikit promosi ya. Gitu. Jadi bisa untuk mengetahui kira-kira karakter saya seperti apa ya, minat saya apa sih sebenarnya yang kira-kira bisa diunggulkan, bisa ditonjolkan gitu. Boleh Mbak Hema. Nah, lalu setelah teman-teman sudah mengetahui keunikan dari diri teman-teman, kekuatan dari diri teman-teman, nah teman-teman tingkatkan. Ya, boleh siap-siap konsultasi ya. Ini apa namanya? Iya, ya. Terus tingkatkan personal value-nya. Temukan kan, udah ditemukan. Nah, temukan itu kan terus digali. Oh, bisa dikembangkan seperti apa, bisa dikembangkan seperti apa. Nah, itu teman-teman nanti akan bisa mencari value-nya sendiri. Oke, next, Mbak. Nah, setelah itu teman-teman bentuk image-nya seperti apa. Nah, bentuk tampilannya itu seperti apa yang sesuai dengan value, ya harus matching ya kan. Tadi yang misalnya senang tentang tanaman gitu kan. Nah, tanaman yang seperti apa? Tanaman itu kan banyak gitu. Ada yang suka tanaman tabu lampot gitu, ada yang suka bunga-bungaan, ada yang suka kekinian gitu. Kekinian daun-daunan misalnya seperti itu. Jadi terus nanti arahnya seperti apa digiring supaya orang tuh tetap juga tahu kita yang suka sharing tanaman ini juga penjual Nuskin loh, yaitu bisa-bisanya nanti teman-teman kombinasikan dengan copywriting misalnya seperti itu ya. Nah, oke lanjut Mbak. Lalu stepnya yang ketiga adalah promosi. Promosi ini di sini teman-teman mempromosikan diri teman-teman ya, edifikasi dirinya teman-teman ke masyarakat, keluar gitu. Nah, kalau secara online teman-teman bisa memilih platform sosmed yang teman-teman cocok dan kuasai. Ya, ada Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WA gitu ya, bisa disesuaikan. Tapi kalau bisa sih jangan langsung semuanya gitu ya, karena kan kita juga punya keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan juga. Lebih baik mungkin salah satu yang sudah di Facebook sudah jalan, teman-temannya banyak gitu ya, interaksinya sudah bagus, fokuskan di Facebook dulu. Ketika misalnya sudah gitu, bisa merambah ke Instagram gitu. Nah, sudah lagi misalnya baru misalnya merambah ke YouTube atau TikTok gitu. Kadang orang yang penting viral dulu. Ya, selama viralnya itu hal-hal yang baik ya, yang mendukung mendukung kita. Nanti saya baca lagi ya Mbak ya komen lengkapnya ya. Oke, jadi kalau di sini kan kita di Nuskin ini di sistem 7 OTG sistem 7 ini memang sistem kita ini banyaknya di Facebook. Karena grupnya kan di Facebook gitu ya. Jadi kita CC tiap hari itu kan lewat Facebook. Jadi koordinasinya juga lewat Facebook. Jadi di sini nanti kita akan sampelkan juga Facebook. Karena marketnya kita juga lebih mudah lewat Facebook. Kita posting dengan caption yang panjang, kita ngumpulin jadi album, itu lebih mudah di Facebook. Jadi kita coba dengan Facebook dulu. Nah, lalu teman-teman bisa membuat postingan yang sesuai dengan personal branding yang menarik.
yang presentable, yang disajikan dengan baik, disajikan dengan mulus, dengan mudah diterima gitu, dan juga searchable, jadi mudah untuk ditemukan, mudah untuk dicari. Nah, mudah untuk dicari di sini juga sebenarnya sesimpelnya adalah paling simpel sebenarnya adalah nama gitu, teman-teman menggunakan nama yang baik dan benar gitu, dan misalnya teman-teman juga bisa menggunakan hashtag. Setiap postingan misalnya dikasih hashtag apa gitu. Jadi kalau misalnya orang nyari itu langsung misalnya ke Samber. Itu juga bisa. Oke, bisa next Mbak Fem. Nah, lalu selanjutnya adalah teman-teman juga harus menyadari bahwa kita ini adalah representasi dari bisnis kita, dari Nuskin ya. Kita representasi. Jadi kalau teman-teman ingin orang lain juga tertarik dan kemudian membeli Nuskin dari kita, percaya pada produk Nuskin, pada perusahaan Nuskin, ya teman-teman contohkanlah pada diri teman-teman gitu. Kalau ingin dipercaya Nuskin itu bagus, ya mulailah dari menggunakan produk 100% pengguna produk. Sehingga misalnya kita bisa menjadi etalase dari Nuskin. Kita kemana-mana yang kita pakai ya Nuskin gitu. Jadi ya kita mau menginginkan orang lain untuk membeli Galva. Tapi kalau kita nggak pakai Galvanya, nanti orang lain, loh kok kamu kok gitu-gitu aja, tapi kamu pakai apa enggak gitu kan. Oh saya belum beli gitu. Ya nggak bisa juga kan ya. Ya lebih baik kita itu mencontohkan dulu dan menjadikan diri kita sampel sehingga orang lain juga percaya. Karena kita akan merepresentasikan Nuskin itu dari hati kita gitu. Menceritakannya ya karena itu berasal dari pengalaman pribadi kita, dari kepuasan diri kita. Sesimpel kita itu di sini memulai bisnis dengan sharing gitu. Ya kan, walaupun sesimpel sharing, tapi seperti Gojek itu pun juga sama kan, Gojek, driver Gojek itu sebenarnya dia sedang men-sharing-kan motornya untuk bisa dipakai untuk mengantar orang lain, yang dia sharing-kan motornya. Nah, di sini kan kita sharing pengalaman kita, ya kan? Kita di sini sharing dan menjadi representasi, menjadi apa namanya tadi, contohnya ya, etalasenya itu dari diri kita. Nah, semudah itu sebenarnya. Dan jangan lupa kita bersikap profesional karena orang akan menilai Nuskin juga dari kita. Kalau Nuskin itu ingin kita bawa menjadi sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang sesuai memang ini ya, Nuskin itu mengandung edgelog, yang edgelog itu sendiri hasil dari penelitian yang orang akan menganggap, oh Nuskin ini bisa dipercaya, Nuskin ini teruji klinis, Nuskin ini hasil penelitian ilmuwan. Tapi kita ngebawainnya itu dengan kayak orang yang nggak semangat, misalnya kayak gitu. Kayak orang yang tidak percaya sama Nuskin ini sendiri dan kita nggak pakai produknya. Ya kita berarti tidak bersikap profesional. Orang akan mikir, ah masa sih, jangan-jangan bohong nih gitu ya. Jadi ya kita harus membawa diri kita juga dengan baik. Gitu. Oke, next Mbak. Nah, pada akhirnya kita akan menggunakan personal branding ini untuk mencapai goal kita, target kita ya. Kita memiliki target sebagai seorang pebisnis. Sebagai seorang reseller pasti ingin pemasukan dong, penghasilan yang besar dong ya kan. Caranya adalah dengan closing. Otomatis ya kalau closingnya besar hasilnya juga besar. Nah, dengan misalnya kita melakukan personal branding di sosial media kita, dengan baik itu akan memudahkan kita menambah pertemanan kita, friendlist kita akan tambah banyak. Akhirnya customer kita akan tambah banyak juga dan akhirnya pebisnis kita juga akan tambah banyak juga gitu. Pada akhirnya itu semua akan menggiring kita menuju goal utama kita gitu. Dan yang kedua, kita juga apa namanya melakukan upaya untuk membuat target customer loyal dan pebisnis dengan cara personal branding yang baik ya sehingga orang akan memiliki trust itu kan dan kita akan mencapai target customer kita. Kita ingin punya target customer yang seperti apa? Customer yang loyal ya kita menampilkan diri kita juga sebagai yang loyal. Kita ingin memiliki target customer yang baik gitu ya, yang ingin menjalankan bisnis
seperti kita gitu ya, kita juga harus membrandingkan diri kita sebagai seorang pebisnis yang profesional, yang baik gitu. Kita akan menarik apa yang kita keluarkan, apa yang kita akan attract, apa yang kita sebarkan, yang kita vibrasikan, itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Nah, lalu kita juga melakukan strategi konten. Nah, strategi konten ini, konten-konten kita ini setidaknya mengandung apa yang orang lain butuhkan gitu. Jadi orang lain akan merasa dimengerti, orang lain akan merasa postingan kita penting, relevan gitu dengan kehidupan, dan juga ketika kita melakukan strategi konten yang baik, ya memang teman-teman nggak harus yang kayak sesuatu yang berat, sesuatu yang apa ya, gimana ya gitu. Sebenarnya sederhana aja, yang penting apa yang kita tampilkan. Kan kadang-kadang kita juga spontan ya, pengen nulis apa, lagi ngapain, lagi kemana, lagi apa gitu ya. Ya selama itu konsisten terhadap si personal branding itu. Nah, tapi ketika yang kita sharingkan yang berkaitan dengan personal branding itu sesuatu yang bermanfaat, itu kan orang lain juga menerimanya juga akan senang ya, daripada kita ceritanya pengen personal branding tapi masih ada ngeluh-ngeluhnya, ada sambat-sambatnya, atau sharing sesuatu yang mungkin narsisnya tingkat dewa banget gitu ya, kan orang lain juga nggak gitu seneng gitu. Jadi ya usahakan ya kita ini bisa memberikan manfaat sehingga orang lain juga senang untuk menyimak postingan kita, nginget nama kita, nginget kita sebagai apa tuh juga orang lain juga akan dengan mudahnya, dengan otomatisnya gitu. Nah, teman-teman juga bisa nih membuat postingan yang trending gitu. Ya bukan berarti juga terus jadi kayaknya waktunya habis untuk ngubek-ngubek yang trending, enggak juga sih. Ya simpel itu aja. Ketika kita itu mengamati pasar, kan kita kalau ingin menjual sesuatu kan kita lihat-lihat juga ya musimnya apa. Misalnya lagi musim hujan, teman-teman jualannya es gitu. Ya mungkin tingkat kelarisannya akan beda dengan ketika lagi musimnya panas gitu ya. Sekarang kita sesuaikan aja. Lagi banyak yang ngebahas apa, mungkin bisa disentil-sentilin, walaupun nggak harus ngikutin gitu. Misalnya lagi ramai ngebahas drakor apa gitu. Ya teman-teman nggak harus ikut nonton itu juga misalnya, tapi mungkin cuman yang penting tahu namanya atau ceritanya tentang apa kayak gitu. Atau misalnya nih kemarin saya juga sempat nggak sengaja sih sebenarnya, karena banyak teman-teman yang ngeluh itu masalah banyak yang nge-tagging itu, mention di komen di Facebook dengan postingan-postingan yang saru itu ya, porno itu ya. Akhirnya saya bikin postingan tentang bagaimana caranya menghindari itu, dan akhirnya itu viral gitu, yang nge-like sampai 700-an lebih, yang nge-share nggak tahu berapa ribu lagi, saya belum ngikutin lagi, akhirnya komennya panjang banget gitu ya. Ya sebenarnya itu juga sesuatu yang tidak sengaja gitu. Hanya awalnya untuk sharing ke beberapa temen yang memang saya lihat wall-nya ngeluh itu, dan saya sempat komen juga awalnya seperti itu. Ternyata memang lagi trending banget itu masalah itu, sehingga banyak yang nyimak, banyak yang nge-share gitu ya. Ya dengan seperti itu bukannya terus langsung gitu ya, orderan pasti langsung akan banyak gitu, tapi seenggaknya kita semacam nebar benih. Orang jadi lebih tahu kita, orang jadi inget, kita itu si Mbak ini gitu ya. Oh si Mbak Vera yang kemarin sharing tentang itu, kayak gitu. Dan banyak yang sharing, akhirnya banyak yang lihat juga nama kita gitu. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman juga punya cara lain, nggak masalah. Ada teman-teman yang ikut misalnya kelas populer on Facebook, misalnya kayak gitu ya, member saya ada yang ikut. Misalnya, boleh aja, tapi kita harus ingat gitu, jangan sampai istilahnya nih, kita jangan sampai mau sholat yang ini, yang sunnah, tapi kita lupa yang wajib. Nah, kita tunaikan dulu nih yang wajib nih. Wajibnya apa? Sebagai pebisnis Nuskin, misalnya 7 workflow, ya itu dulu. Yang lainnya itu hanya sebagai pendukung, misalnya begitu. Oke, bisa lanjut Mbak Fem. Nah, ini contoh ya teman-teman, seperti tadi yang saya bilang, 5 detik pertama itu dimulai dari profil Facebook. Nah, nanti ada tugas buat teman-teman juga untuk mengecek profil Facebook-nya. Ini saya kasih contoh, ini adalah profil Facebook dari Mbak Wirda. Nah, di sini
Mbak Wirda memiliki foto profil yang bagus karena terlihat wajahnya secara utuh gitu ya. Sedangkan foto background-nya juga bagus, itu tentang Moskow, jadi nggak saling tumpang tindih gitu ya, dan nggak rame juga. Nggak harus kita menampilkan foto jualan kita, barang dagangan kita di depan gitu, tidak harus. Tapi ini udah cukup menjelaskan Moskow gitu dengan foto wajah yang jelas di profilnya, nama juga jelas, bisa menggunakan nama KTP atau nama yang familiar orang lain kenal, orang lain banyak mengenalnya nama apa. Seperti begitu. Kalau ini namanya Mbak Wirda ini sebenarnya Wirda aja, cuman mungkin supaya agak panjang-panjangnya dan beliau suka menonton ini Ratu Joda, jadi ditambahin Wirda Joda gitu ya. Jadi brandingnya Wirda Joda gitu. Nah, yang jelas namanya harus nama asli dan nggak alay, nggak pakai nama-nama yang singkatan apa atau misalnya huruf-huruf yang gimana-gimana gitu ya. Nah, terus profilnya dia menggunakan profil business leader. Business leader, terus dia business leader, beauty and health consultant, anti-aging expert ya, psikologi, LTCS, CTMR, yaitu merupakan adding value dari Mbak Wirda. Supaya orang juga kalau nge-add, ih siapa sih, kayaknya kok seru ya gitu. Tapi ya ini disesuaikan ya, kebetulan Mbak Wirda memang certified Randall Magnet Rezeki, terus LTCS ini apa ya, Covered selling, Mbak. oh covered selling, iya. Nah, iya, ya orang kan beda-beda. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang misalnya simple pun nggak apa-apa. Misalnya beauty enthusiast bisa, misalnya beauty and health consultant bisa, atau ibu rumah tangga yang senang sharing tentang parenting, gitu bisa, mompreneur gitu bisa. Tapi setidaknya memang tidak harus langsung menunjukkan kita adalah penjual nuskin, pebisnis nuskin, tapi sesuatu yang terlihat menarik gitu. Menunjukkan sisi entrepreneurnya bisa, sisi beauty-nya juga bisa gitu ya. Nah, boleh next, Mbak. Nah, ini adalah Mbak Femi. Mbak Femi ini juga fotonya berdua dengan suami, boleh ya jelas begini. Tapi nggak wajib juga yang misalnya sendirian atau suaminya nggak mau dipajang juga foto sendiri nggak apa-apa gitu. Ini kebetulan Mbak Femi kan menjalankan bisnis nuskin bersama suami. Jadi dia berdua suami. Yeah. Background-nya juga bagus ya, Moskow. Terus ini Mbak Femi menulis profilnya berdaya dari rumah, ibu pembelajar yang sedang membangun bisnis gitu. Menyertakan nomor WA juga di situ Mbak Femi. Ya, boleh. Gitu. Boleh lanjut, Mbak? Oh, ini saya. Ini tapi sudah ada revisi sedikit sih saya, tapi nggak apa-apa, ini sampel ya. Nah, di sini memang wajah ini butuh untuk ditampilkan ya teman-teman, supaya orang lain tuh ngeh, oh kita yang mana gitu ya. Nggak apa-apa, ditampilkan wajahnya dan terlihat, jangan dari samping, jangan dari belakang, jangan ditutup kembang, jangan ditutup apa gitu ya. Kecuali memang teman-teman menggunakan ini cadar gitu ya. Nah, terus tulislah profil. Di sini saya profilnya masih yang grafologi dan hipnoterapi expert, mompreneur. Ya, begini saja juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Nggak usah panjang lebar kali tinggi, nggak usah. Sebenarnya simple, tapi orang langsung ngeh, orang langsung ngena, orang langsung penasaran gitu. Itu bagus gitu. Daripada terlalu panjang, tapi misalnya ini sebenarnya apa sih gitu ya. Tidak menjelaskan hal yang sebenarnya gitu juga malah orang bingung gitu. Nah, ini ya boleh Mbak di next.
Nah, berikutnya adalah postingan dari Mbak Wirda. Ini sampel ya, sampel postingan. Ini ketika dia baru bergabung di bisnis Nuskin dan dia baru saja memakai Galvanic Spa. Nah, hal seperti ini simple sharing tentang pengalaman dia memakai Galvanic Spa ini bisa jadi postingan yang powerful. Karena sebelumnya misalnya orang sudah mengetahui sharingan Mbak Wirda yang tentang kesulitan hidupnya misalnya yang mungkin boro-boro untuk treatment wajah gitu ya. Bisa mandi dan cuci muka dengan tenang, santai, dan tanpa beban aja mungkin susah gitu. Nah, tapi di sini postingan awalnya dia menggunakan Galvanic Spa dengan perubahan yang seperti ini before after-nya. Akhirnya banyak orang yang kepo, apa sih gitu kan. Nah, sebenarnya sesimpel itu kita sharing-nya. Ya, boleh next Mbak. Nah, ini Mbak Wirda juga posting tentang ini curah ya, tentang gel curah. Jadi ada kalanya kita posting tentang produk dagangan kita, ada kalanya tentang keseharian kita, tentang personal life kita. Nah, dalam kita memposting tentang barang dagangan kita juga nggak harus melulu kita saklek. Walaupun kita kan sudah ada ya, kita foto-foto video markomnya kita semua sudah ada di grup Telegram, tinggal copy paste. Tapi kalau bisa sih dikasih sentuhan personal, misalnya seperti ini Mbak Wirda. Ngasih info promo demo pack facial gel. Nah, tapi kan dengan copywriting yang dibuat supaya orang lain lebih smooth dan lebih nyaman membacanya, bukan cuma sekedar caption produk aja gitu ya. Yaitu memerlukan jam terbang juga, tapi sebenarnya kalau teman-teman mau mencoba gitu ya, mengeksplor bisa lah. Sederhana aja nggak harus panjang lebar juga bisa. Oke, next Mbak Fem. Ternyata waktunya sudah lewat, mohon maaf ya teman-teman. Sedikit lagi kita lanjutkan. Sedikit lagi, nah ini juga Mbak Wirda, posting tentang kesehariannya, personal life-nya, sharing tentang ini, resep MPASI untuk anaknya, baby flat ya. Nah, sebenarnya hal sesimpel ini gitu, cuman ternyata bermanfaat bagi orang lain dan banyak yang ngikutin, banyak yang mendapatkan informasi yang baik di sini gitu. Karena ternyata cara makan, pola makan menunya anak bayi zaman sekarang tuh beda ya sama 10 tahun yang lalu gitu ya. Ternyata ada perkembangan ilmu terbaru dari pemberian MPASI gitu. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang simpel tapi ternyata informatif dan berguna bagi orang lain, sehingga orang lain jadi niteni, oh Mbak Wirda ini punya anak namanya Flat, Mbak Wirda ini suka sharing, punya anak kecil tapi suka sharing juga tentang MPASI-nya, tapi kok di bisnisnya kok jalan juga ya, bisnis juga gitu ya. Nah, ganti-gantian memang postingnya. Oke Mbak, boleh next. Nah, ini sampel punya saya ya. Ini cari yang gampang-gampang aja. Ya, ini sampel punya saya waktu itu lagi sharing tentang ya dulunya sebelumnya jarang treatment gitu. Akhirnya saya treatment pakai Galva, pakai Lumi gitu ya. Ini pengalaman pribadi ketika si Pak suami memandangi saya dengan takjub gitu. Katanya ada yang berubah nih apa ya gitu. Kayak ngeliatin apa ya. Padahal tuh bajunya baju lama, jilbab lama gitu ya. Kita promo-promonya Galva sambil di inilah di cover dikit lah ya. Gitu. Oke, Mbak. Ganti Mbak Fem. Nah, ini buat teman-teman yang menjalankan bisnis mobile home spa, bisa juga membuat flyer seperti ini yang bisa dibagikan secara online di postingan-postingan. Kalau misalnya mau dicetak, mau di-print juga bisa diberikan kepada secara offline, diberikan kepada tetangga atau teman arisan ya, atau kenalan atau saudara, itu juga bisa. Ya, ini nanti bisa dikonsultasikan dengan upline-nya untuk membuat promo seperti ini. Masalah harganya, layanannya dan lain-lain bisa dikonsultasikan ke upline-nya masing-masing. Oke, Mbak Fem boleh di next ya, next. Ya, ini contoh-contohnya ya. Boleh di next lagi, Mbak. Nah, akhirnya ya
Karena ternyata waktu kita sudah melewati batas ambang. Maafkan teman-teman. Nah, kita langsung aja ya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi sudah jelas ya. Nanti kalau mau tanya-tanya sedikit juga boleh. Nah, ini saya sharing dulu tugas eh, hari ketiga kelas reseller ini tentang personal branding. Nah, teman-teman yang pertama tugasnya adalah teman-teman ngecek, silahkan cek dan perbaiki profil Facebook-nya ya. Pertama tadi namanya. Pasang nama yang memang nama orang lain kenal. Bisa juga nama asli, nama KTP teman-teman. Atau nama yang orang lain selama ini kenalnya teman-teman namanya siapa gitu. Sehingga kalau teman-teman muncul itu dia langsung oh ini si ini gitu. Atau misalnya mereka mau cari, browsing langsung keluar gitu supaya memudahkan, searchable ya. Terus di bio-nya di profil tadi ya itu dijelaskan ya. Misalnya teman-teman mau menuliskan mompreneur atau teman-teman beauty and health konsultan juga boleh, beauty enthusiast, atau teman-teman masih berprofesi sebagai apa dituliskan dan juga kemudian dituliskan tentang yang berbau tentang bisnisnya gitu ya. Nah, itu bisa dikonsultasikan juga nanti ke upline-nya masing-masing. Nah, lalu teman-teman cek foto profilnya dan juga background yang teman-teman pakai. Pastikan fotonya jelas wajahnya ya dan background-nya itu ya yang simple aja, jadi nggak rame banget gitu ya. Nah, terus teman-teman screenshot dan konsultasikan ke upline BR-nya atau pengundangnya ya masing-masing. Nah, yang pertama itu tugasnya perbaiki profil Facebook-nya. Yang kedua tugasnya adalah teman-teman posting status di Facebook berkaitan dengan personal branding. Jadi teman-teman bisa membuat insight-nya apa ya, kira-kira aha momennya atau insight apa yang teman-teman dapat di materi pada malam hari ini, teman-teman bisa dijadikan status, atau juga teman-teman bisa membuat status yang berkaitan atau yang berhubungan dengan personal branding-nya teman-teman yang ingin teman-teman bangun itu, sudah mulai untuk membangun personal branding-nya. Nah, yang ketiga, setelah teman-teman membuat postingan itu, teman-teman tag ke pengundangnya dan juga ke upline BR masing-masing dengan menggunakan hashtag training AST, hashtag personal branding, dan hashtag batch 7 gitu. Ya, nanti teman-teman bisa konsultasikan ya tadi ya, screenshot ke upline BR-nya dan pengundangnya masing-masing. Oke, teman-teman, sekian dulu materi dari saya. Semoga cukup jelas. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh? Ini tadi kayaknya ada ya Mbak yang tanya di kolom komentar sebentar. Ini dari Mbak Iin Farlina. Mereka maunya harga di bawah harga member, Mbak. Jadi mereka nyari di marketplace yang harganya jungkir balik. Ini mungkin tadi pas Mbak Vera bahas itu kali ya, yang Pas soal yang iya, yang bagaimana mereka setia kepada kita gitu ya. Nah, itu tugasnya kita juga untuk membuat edukasi juga ke mereka. Nah, ketika teman-teman menampilkan diri secara profesional dan terlihat teman-teman bisa dipercaya gitu, ya mereka juga nanti ketika kita jelaskan, mereka akan mengerti, bisa memahami apa yang kita sampaikan, bahwa kan perlu diedukasi juga kan mereka bahwa Nuskin ini adalah produk direct selling yang tidak boleh dijual di marketplace, baik itu harganya sama apalagi di bawah harga. Dan kalau sampai ketahuan itu nanti kita bisa di-ban oleh si Nuskinnya. Nah, ini kan teman-teman mengedukasinya juga dengan baik, dengan profesional, sehingga bukan terkesan bahwa kita tidak mau kehilangan dia aja, kita tetap mau duitnya aja, tapi ya memang kenyataannya seperti itu gitu. Nah, berarti teman-teman harus menampilkan diri bisa dipercaya sehingga apa yang disampaikan mereka juga bisa menerima. Karena saya yakin sih orang lain customer itu ketika kita jelaskan mereka juga pasti akan mengerti ya, karena memang tahu
basicnya kita adalah direct selling gitu, dan kita perlu jelaskan juga kan kalau kita belinya di marketplace nanti tidak mendapat layanan-layanan, garansinya nanti gimana, kalau dia mau klaim gitu ya, after sales-nya gimana, kita nanti tidak bisa memberikan penjelasan kalau dia belanjanya di luar, kan nggak mungkin konsultasinya sama kita, belinya di luar ya konsultasi aja sama marketplace gitu kan. Ya pinter-pinternya kita aja Mbak untuk bisa membawa diri dan menjelaskan ke mereka. Begitu. Terus ada lagi dari Mbak Riri. Kadang orang yang penting viral dulu Mbak, baru personal branding, walaupun nggak sesuai dengan kepribadian aslinya. Itu gimana Mbak? Nah, viralnya ini tuh sebenarnya tujuannya apa? Kan kita sebenarnya melakukan sesuatu kan ada tujuannya gitu kan ya. Nah, viralnya ini dalam hal apa? Kalau misalnya sekedar viral sih orang di Instagram misalnya ya, posting foto nggak pakai baju juga langsung viral. Tapi terus terus tujuannya apa gitu. Jadi kita kan pengennya membangun ya. Jadi yang kita bangun di sini untuk jangka panjang, bukan cuman hanya saat ini aja. Dan yang ada akhirnya tuh feedback-nya balik ke kita ya kan. Ketika kita ingin menjadi pebisnis, feedback-nya, goal-nya dulu bisnis kita lancar, akhirnya closing, feedback-nya ke kita, pemasukan kita juga kan. Nah, itu kan tujuan kita. Jadi ya udah, kalau ada orang lain yang seperti itu ya monggo aja. Tapi kita sebagai pebisnis Nuskin, ya kita tidak seperti itu. Kita harus mikir jangka panjang dong, bukan cuma sekedar viral aja. Tapi yang kita viralkan itu membawa feedback yang baik apa enggak ke kita gitu. Yang kita viralkan itu kalau viral ya nggak masalah sebenarnya viralnya doang loh. Tapi kan harus sesuatu yang positif yang akhirnya membawa feedback baik yang bermanfaat bagi diri kita juga. Sehingga yang diterima dari diri kita bisa dipercaya gitu kan ya, kita memberikan sesuatu yang baik yang bermanfaat. Gitu ya Mbak. Semoga jelas. Ada lagi Mbak Fem? Kayaknya itu aja Mbak, nggak ada lagi. Oke, teman-teman, terima kasih. Sekian dulu ya materi dari saya. Semoga ada manfaatnya, semoga ada insight yang bisa teman-teman ambil dan langsung dipraktekkan nanti. Hasilnya silahkan di tag di upline masing-masing, dikonsultasikan di upline masing-masing. Oke. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Vera. Kita foto dulu ya sebelum teman-teman ini pada mulai mengantuk. Mbak Agustina udah angop-angop kayaknya. Bentar. Kita foto dulu ya. Siapin kalau mau pakai properti disiapkan dulu. Wis, Bos Memi. Mantap. Yang lain siapa yang mau nyalakan kamera, kita mau foto dulu ya. Mbak siapa ini? Mbak Zuria, Mbak Barir, Mbak siapa ini? Ratna, Mbak Wahyu, Mbak Mila, Mbak Lita, Mbak Vera, Mbak Retnalia, Mbak Ikanur, Mbak Hikmah. Yuk, siapa yang mau ikutan foto? Loh, mana loro ya? Gak podo dah. Oh iya, ada 2 ternyata. Oke, hitungan ketiga aku 1, 2, 3. Oke, sebentar. Bentar ya, guys. Mbak Pia udah siap-siap ganti alat tempur. Oke, 1 kali lagi ya. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Niat banget. Mbak Vera
Vera ilmunya hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Kayaknya udah itu ya, udah pada 5 watt kayaknya teman-teman. Maaf ya, agak mundur sedikit Oh jadinya. ya, oke, nggak apa-apa Mbak Vera. Masih nggak lama sih mundurnya, masih 20 menitan lah molornya. Karena tadi juga molor ya mulainya. Mulainya agak mundur juga tadi Oke, ya. terima kasih ya Mbak Vera atas sharingnya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Alhamdulillah hari ini 35-an ya peserta yang hadir menyimak kelas pada malam hari ini. Semoga besok tambah banyak ya, seperti hari pertama kemarin. Hari pertama kemarin itu 50-an ya, 50-an. Kemudian hari kedua 30 berapa ya kemarin? 6 apa 38-an lah. Nah, ini sudah 35, semoga besok nggak semakin itu ya, nggak semakin sedikit ya teman-teman. Tetap semangat. Sholat rawih ya, Mbak. Besok Iya, materi bener. Udah kayak sholat rawih ya. Semoga besok teman-teman materinya bagus besok. tetap semangat ya, tetap semangat berpuasa, tetap semangat beraktivitas, tetap semangat menjalankan bisnisnya, dan tetap semangat belajar menambah kapasitas diri. Oke, sekian dari saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam di materi yang gak kalah kerennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Sem.